Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya kembali ingin membagikan berkat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai 25. Ya, Ratapan pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 25. Saya bacakan ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 25 saya bacakan sekali lagi ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, saudara-saudaraku, kehidupan manusia tidak terlepas yang namanya pergumulan permasalahan. Selama kita hidup di dunia, ya kita harus menerima kenyataan bahwa pergumulan permasalahan, ya sepertinya memang menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Ya, baik mereka yang sudah di dalam Tuhan atau dikatakan yang percaya kepada Tuhan, baik mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sama-sama kita menghadapi pergumulan permasalahan. Nah, saudara-saudaraku, walaupun kita sama-sama menghadapi pergumulan permasalahan, tentu harus ada yang membedakan. Ya, bagaimana cara ya menyingkapi permasalahan ya antara mereka yang belum percaya dengan kita yang sudah percaya. Ya, yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menjadi anak Tuhan. Bagaimana sih kita ya sebagai anak Tuhan menyingkapi, menghadapi ya masalah atau rintangan. Bahkan kita percaya bahwa terkadang Tuhan mengizinkan permasalahan ya, pergumulan ya ada dalam kehidupan anak Tuhan. Namun sebelumnya saya perlu ingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan bahwa selama kita ikut Tuhan, ya, selama kita menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, ya, kita tidak akan pernah menghadapi pergumulan atau permasalahan. No, ya. Nah, saudara-saudaraku, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan bisa izinkan pergumulan permasalahan, ya. Nah, saudara-saudaraku, ada yang membedakan bagaimana kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi menyikapi permasalahan, yaitu adalah ingat bahwa di dalam pergumulan permasalahan kita meyakini bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Oleh karena itu di dalam pergumulan pengharapan yang kita hadapi ya dalam kehidupan anak Tuhan, ada pengharapan. Kenapa? Karena sumber pengharapan itu bersama dengan kita. Siapakah? Allah sendiri, saudara-saudaraku. Ya, bahkan di ayat 25 tadi saya bacakan 2 kali ya, dan saya bacakan lagi. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi dengan jelas sekali ya bahwa baik sekali untuk kita sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan berharap kepadanya, hanya kepadanya. Kita tidak mengandalkan yang lain, kita tidak bergantung kepada yang lain di luar Tuhan, kita hanya berharap bergantung kepada Tuhan, satu-satunya pribadi yang kita bisa andalkan, layak kita andalkan. Nah, saudara-saudaraku, ya, pertanyaannya adalah selama kita menghadapi masalah, pergumulan, apakah kita telah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hanya di mulut saja, tetapi tindakan kita secara sadar atau tidak kita melupakan Tuhan? Atau kita memiliki keraguan terhadap Tuhan sendiri? Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini saya ingin mengajak ya, apapun yang menjadi pergumulan permasalahan kita, ya, ingat berharaplah kepadanya. Dikatakan tadi baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, dan justru dalam pergumulan itu ya, ada satu kerinduan dari diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, Dia Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, di mana kita adalah anak-anak yang begitu berharga. Nah, saudara-saudaraku, bersama dengan Tuhan, saya percaya kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan permasalahan yang ada. Dan saya percaya, Bapak sekalian, dalam pergumulan permasalahan yang Tuhan izinkan, itu juga menjadi sarana untuk membentuk iman kita. Sejauh mana atau sekuat bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku,
Ingat bahwa Allah kita adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Dia sumber pengharapan kita. Ya, saya harap melalui renungan pada hari ini kita sama-sama diingatkan, hiduplah di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Kita bisa melewati setiap pergumulan permasalahan yang dihadapi, karena Dia adalah kota benteng kita, perlindungan kita, sumber kekuatan kita. Dan jangan lupa, ya, selalu kita memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan, ya, membaca firman Tuhan. Ya, kemarin saya diberkati dengan satu buku, ya, yang memang membicarakan tentang masalah kepemimpinan, tetapi ada satu kalimat yang menyentuh dan ingatkan saya bahwa doa itu adalah satu deklarasi di mana saya, ya, meyakini kemahakuasaan Tuhan. Dan oleh karena itu saya bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa yang memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupan anak-anak Tuhan, saya dan saudara, hari lepas hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, apapun yang menjadi masalah kita pada hari ini, ya, ingat, berharaplah kepada Tuhan. Bawa pergumulan permasalahan itu kepada Tuhan. Dan kiranya biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan di ayatnya yang ke-22 dan 23 dalam Ratapan pasal 3 ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ya, pergumulan permasalahan boleh ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tapi ingat, setiap hari pun ada anugerah, ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saya dan saudara, dan selamat menikmati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.